Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan source code tentang website perpustakaan, yaitu terkait peminjaman buku gitu ya. Nah, ini adalah tampilan awal daripada website perpustakaan peminjaman buku, di mana siswa dapat mencari buku yang tersedia di sini berdasarkan kode buku, judul maupun penulis gitu ya. Di sini ada juga kategori. Silahkan teman-teman pilih jika memang menjadi siswa gitu ya, yang tersedia. Di sini statusnya kita bisa lihat available, dimana artinya adalah buku ini belum terpinjam gitu ya. Apabila sudah terpinjam, statusnya akan terganti. Di sini saya akan menjelaskan dulu untuk halaman adminnya. Silakan teman-teman di sini ditulis, ditambahkan /admin, kemudian enter. Di sini kita diarahkan untuk login gitu ya. Sebagai admin, kita login. Di sini untuk usernya admin dan passwordnya adalah password kecil semua ya, hurufnya. Nah, di sini ada tampilan dashboard atau tampilan awal pada saat kita login, dimana di sini menerangkan tentang total buku, kemudian total siswa, kemudian di sini ada pengembalian buku di hari ini gitu ya, atau peminjaman buku di hari ini. Di sini adalah rekap bulanan gitu ya, transaksi report per bulan untuk peminjaman dan pengembalian bukunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk menu-menunya. Sini kita bisa lihat yang pertama ada menu dashboard, yaitu menu yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Kemudian ada transaksi, di sini ada peminjaman, dan ada juga pengembalian ya. Kemudian ada buku, dimana di sini ada list buku gitu ya, atau berbagai macam buku. Kemudian ada kategori buku gitu ya. Selanjutnya ada students atau siswa. Sini kita bisa lihat untuk list studentnya yang sudah terdaftar masih 3. Teman-teman mungkin nanti apabila sudah proses penginstalan, silahkan ditambahkan gitu ya untuk siswanya. Kemudian di sini ada kurs atau kursus ya. Di sini saya menambahkan 3 kode gitu ya, dimana ada kelas 7, 8, dan kelas 9. Mungkin disesuaikan dengan sekolahnya. Apabila SD mungkin ada 6 gitu ya. Dan sini teman-teman juga bisa update untuk profil adminnya gitu ya, disesuaikan dengan nama admin. Mungkin saya beri contoh satu gitu ya. Di sini pertama kita menambahkan kelas gitu ya. Tinggal di sini teman-teman klik new, nanti bisa diisi untuk kodenya, kode kelasnya gitu ya. Kemudian di sini judulnya apa, silahkan teman-teman tambah, nanti akan muncul proses penambahan. Di sini kita contohkan saja ya. Di sini misalnya kodenya 4 gitu ya. Kemudian di sini judulnya adalah kelas 7B. Sorry, 7B. Ya, kita save. Maka di sini akan muncul gitu ya, kodenya kode keempat, kemudian judulnya kelas 7B gitu ya. Di sini untuk proses penambahan siswa tinggal teman-teman klik new. Kemudian di sini untuk nama pertama, nama terakhir, nama awal dan akhir gitu ya. Kemudian di kelas berapa gitu ya. Kemudian di sini bisa teman-teman tambahkan foto ya. Teman-teman juga di sini bisa edit maupun hapus siswa yang sudah tidak terpakai gitu ya. Kemudian di sini ada buku, di sini kategori, silakan teman-teman tambahkan kategori new gitu ya. Untuk kategori bukunya di sini silakan teman-teman isi nama kategorinya gitu ya. Di sini saya beri contoh misalnya sejarah gitu ya. Save, dan akan muncul di sini sejarah ya. Dan di sini ada
book list atau list buku untuk menambahkan judul buku. Di sini mungkin dalam perpustakaan pun biasanya ada beberapa buku ya. Nah, untuk beberapa buku di sini bisa, untuk judulnya bisa double. Kemudian untuk kodenya kita patokannya kode, dimana untuk kode memang tidak bisa sama, namun judul itu bisa sama. Jadi proses peminjamannya itu satu buku satu kode, seperti itu. Contoh di sini kita langsung transaksi saja ya untuk peminjaman buku. Nah, misalnya untuk proses peminjaman buku siswa itu di sini kita bisa lihat student. Nah, misalnya dari si Zuhri mau minjam buku, sini kita berdasarkan untuk primary key-nya ID siswa ya. Ini saya copy saja. Misalnya di sini transaksi peminjaman, kita klik minjam gitu ya. Di sini ID-nya saya pastekan saja. Nah, untuk judul buku di sini bukan judul ya, tapi berdasarkan dengan kode buku gitu ya. Untuk kode buku bisa dilihat teman-teman di book list. Nah, di sini ya kode bukunya 1 sampai 8 buku untuk kodenya. Kita ulang lagi ya. Jadi mungkin teman-teman dipersiapkan untuk barcode kode buku atau kode siswa. Jadi silakan di sini bisa ditembak berdasarkan dengan barcode gitu ya. Jadi apabila teman-teman misalnya menembak barcode daripada data siswa, nanti akan muncul di sini untuk kode ID siswanya gitu ya. Kemudian di buku itu ditempel berdasarkan barcode gitu ya teman-teman. Nanti akan muncul misalnya untuk kode bukunya kita isi 7 pada saat diproses penembakan peminjaman. Terus kemudian di sini misalnya dia minjam 2 buku, silakan teman-teman ditembak lagi untuk kode bukunya 4 misalnya, TSF di sini. Dan nanti di sini akan muncul data yang tadi terpinjam gitu ya. Di mana untuk Zuhri Ahmad di sini meminjam 2 buku dengan judul bukunya SEO WordPress dan rumus matematika dengan kode buku 7 dan 4 gitu ya. Nah, maka nanti pada saat kita logout dulu. Ya, saya kembali ke halaman index atau halaman home. Nah, di sini yang buku tadi sudah dipinjam oleh Zuhri di sini akan tidak tersedia karena bukunya sudah dipinjam gitu ya. Ini ada 2 buku yang dipinjam oleh Zuhri. Nah, di sini teman-teman bisa login sebagai siswa. Di sini kita pasang saja si Zuhri ini gitu ya. Nah, Zuhri ini terdata untuk proses transaksinya ada 2 peminjaman di tanggal hari ini ya. Karena untuk bukunya itu dengan kode 7 yaitu judul buku SEO WordPress, penulisnya Firdaus gitu ya. Dan kode buku 4 rumus matematika untuk penulisnya Nur Aini. Nah, di transaksi ini siswa ini hanya bisa melihat proses transaksi saja, di mana proses transaksi itu ada peminjaman dan pengembalian. Nah, untuk pengembalian di sini Ahmad Zuhri belum mengembalikan buku yang dipinjam gitu ya, untuk 2 buku yang pinjam. Nah, apabila nanti si Ahmad Zuhri ini melakukan proses pengembalian buku, maka untuk data yang ada di halaman home di sini misalnya dari si Zuhri ini mengembalikan buku rumus matematika, nanti yang tadinya not available akan berubah menjadi available atau sudah dikembalikan. Ini kita contohkan saja ya. Kita tambahkan lagi sini untuk halaman loginnya, kita login aja. Admin, ininya password. Ya, misalnya di sini transaksi tadi ya. Sini Ahmad Zuhri ingin mengembalikan buku. Kita copy dulu untuk tadinya, kita balik ke retur. Nah, di sini di retur ini saya akan mengembalikan buku dengan kode buku 4 ya. Ahmad Zuhri itu meminjam dulu tadi 4.
Nah, di sini akan mendata proses pengembalian atau proses return books atau pengembalian bukunya. Karena nanti di sini untuk transaksinya ya. Nah, di sini cuma ada satu yang belum dikembalikan, begitu. Nah, misalnya mau dikembalikan lagi nih dengan kode 7 ya, return, kemudian kita kembalikan lagi berdasarkan ID students, kemudian 7 ya, kita save, kita balikan lagi. Nah, dari sini nanti buku yang sudah dikembalikan di sini statusnya akan berubah, sama seperti di halaman home. Udah terdapat di sini ya, yang tadi not available jadi available gitu ya. Tadi pinjaman di rumus matematika dan di SEO. Nah, ini sudah available, jadi sudah dikembalikan bukunya seperti itu. Ingat, di sini saya hanya mengingatkan satu buku itu satu kode. Di sini saya tulis ISBN. Kode ini satu buku. Ini bisa di sort juga berdasarkan titel maupun owner atau status gitu ya. Ya, mungkin untuk demonstrasi daripada website perpustakaan peminjaman buku cukup sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara proses penginstalan aplikasi perpustakaan peminjaman buku berbasis website gitu ya. Ya, sekarang kita akan proses penginstalan aplikasi perpustakaan berbasis web sederhana gitu ya. Yang pertama, teman-teman harus menginstal XAMPP control panel gitu ya, dimana apabila teman-teman belum proses penginstalan, silakan dilihat untuk tutorial proses penginstalan di website saya gitu ya, maksud saya di channel saya di paling pertama untuk proses penginstalan XAMPP nya. Di sini saya menggunakan XAMPP control panel versi 3.3.0 ya. Nah, apabila teman-teman sudah install, silahkan di running untuk Apache dan MySQL nya. Teman-teman close, kemudian silahkan teman-teman buka browser dan download aplikasinya di blog saya di sini ya. Untuk blognya tinggal teman-teman cari untuk linknya di sini, silahkan diklik gitu ya. Nanti apabila teman-teman sudah proses mengklik atau proses downloadnya, nanti filenya akan berupa seperti ini, zip ya. Langsung saja teman-teman ekstrak ya. Ya, apabila teman-teman sudah proses pengekstrakan dan sudah selesai, akan berubah menjadi folder seperti ini. Ya, silakan teman-teman copy saja untuk nama filenya di directory pada saat teman-teman proses penginstalan XAMPP. Kebetulan di sini saya menginstal di lokal disk C gitu ya. Kemudian teman-teman buka XAMPP, kemudian teman-teman buka htdocs, kemudian sini silakan dipaste ya. Tunggu proses copy pastenya. Mungkin paralel teman-teman silahkan buka browser ya, buka tab baru, kemudian teman-teman di sini tuliskan localhost untuk proses import database-nya. Teman-teman klik phpMyAdmin ya. Sini teman-teman silahkan klik new untuk proses pembuatan database-nya. Ya, sini database disesuaikan dengan nama database-nya. Prosesnya belum selesai ya, kita tunggu dulu untuk proses copy paste-nya.
Ya, di sini sudah selesai. Untuk copy pastenya sudah komplit gitu ya. Silahkan teman-teman buka folder DB atau database. Nah, di sini teman-teman di copy saja untuk namanya. Pada saat proses pengoneksian databasenya itu sesuai gitu ya. Ya, di copy, kemudian silakan teman-teman paste di nama database, kemudian di create. Ya, sini sudah selesai. Untuk proses pembuatan databasenya, kita import untuk tabel daripada databasenya ya. Kita use file ya, kita cari untuk nama databasenya ya, sini ya, DB. Kemudian ini data SQL nya, silahkan teman-teman buka, kemudian teman-teman langsung import. Ya, di sini sudah terlihat gitu ya untuk nama-nama tabel daripada databasenya, dan sudah komplit semuanya. Saat proses importnya, jangan teman-teman di sini ganti localhost disesuaikan dengan nama foldernya ya. Di htdoc di sini library, kita copy aja ya biar lebih gampang. Di copy, kemudian kembali ke browser, kita paste localhost, nama foldernya, kita enter. Nah, di sini sudah selesai untuk proses penginstalannya. Silakan teman-teman menggunakan secara gratis untuk tugas akhir maupun skripsi gitu ya, karena memang tidak disarankan untuk proses pengimportan secara domain karena khawatir masih banyak bug. Silakan teman-teman dieksplor kembali, ditambahkan kembali untuk menu yang masih kurang gitu ya. Kita coba dulu ya untuk halaman adminnya apakah bisa. Ya, di sini sudah bisa untuk halaman adminnya. Ya, mungkin cukup sekian daripada tutorial saya, semoga bermanfaat. Saran dan kritik bisa tulis di kolom komentar untuk proses pembelajaran saya sendiri maupun untuk teman-teman yang melihat video saya gitu ya. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan mengklik subscribe agar saya lebih semangat untuk memberikan source code secara gratis buat teman-teman gitu ya. Semoga amal jariah saya diterima di sisinya gitu ya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman, dipergunakan secara baik. Ya, saya akhiri video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.